Anak-anakku kelas 10 yang hebat, semangat untuk sukses dan semangat untuk sehat. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar masih pada bab 1, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar untuk materi sub yang pertama, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk sub materi yang kedua, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Anak-anak, pada materi kita kali ini yaitu tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kita akan berbicara atau belajar tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Dari uraian sebelumnya, kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Di situ bisa kalian baca dan kalian lihat perbedaan antara kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara diantaranya yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, terdapat pada pasal 11 ayat 1. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, terdapat pada pasal 11 ayat 2. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya pada pasal 12, dan yang kelima, mengangkat duta dan konsul. Bahkan di dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari DPR. Ini terdapat pada pasal 13 ayat 1 dan 2. Berikutnya yang keenam, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ada pada pasal 13 ayat 3. Yang ketujuh, memberi grasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, tercantum pada pasal 14 ayat 1. Dan berikutnya yang kedelapan adalah memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Ini terdapat pada pasal 14 ayat 2. Sedangkan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan diantaranya yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan, terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, terdapat pada pasal 5 ayat 1. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah, tercantum pada pasal 5 ayat 2. Kemudian yang keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Ini terdapat pada pasal 16. Kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Ada pada pasal 17 ayat 2. Kemudian yang keenam, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama dengan DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang, tercantum dalam pasal 20 ayat 2 dan 4.
Berikutnya, yang ketujuh, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Ini terdapat pada pasal 22 ayat 1. Berikutnya yang kedelapan, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ini tercantum dalam pasal 23 ayat 2. Dan untuk yang kesembilan, yaitu meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Terdapat pada pasal 23F ayat 1. Anak-anak, untuk tugas dan kewajiban atau wewenang dari presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, maka Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, anak-anak, untuk keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, anak-anak, selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian negara seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran atau penghapusan kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian dari menteri. Anak-anak, untuk Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang pertama, penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas pada bidangnya. Nah, anak-anak, pada pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keagamaan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Yang ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Baiklah anak-anak, kita akan belajar yang kedua yaitu mengenai klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Anak-anak, kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara juga dengan tegas menyatakan jumlah maksimal kementerian negara. Anak-anak, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Dan yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Anak-anak, untuk yang ketiga yaitu kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang, milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Sekretariat Negara. Anak-anak, selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikutnya yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ada Kementerian Keuangan, Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Berikutnya, yang ketiga adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk yang keempat anak-anak, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu diantaranya ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Anak-anak, untuk yang ketiga kita akan belajar tentang lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau disingkat dengan LPNK yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Nah, lembaga pemerintah non-departemen merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-departemen berada di bawah presiden
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, anak-anak, berikut adalah gambar gedung Badan Narkotika Nasional atau BNN yang merupakan salah satu lembaga negara non-kementerian yang tugasnya di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Untuk keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Berikut ini adalah daftar lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Arsip Nasional Republik Indonesia, yang kedua Badan Informasi Geospasial, yang ketiga Badan Intelijen, keempat Badan Kepegawaian Negara, yang kelima Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang keenam Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang ketujuh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, yang kedelapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Berikutnya yang kesembilan Badan Narkotika Nasional, 10 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang ke-11 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 12 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 13 Badan Pengawas Obat dan Makanan, ke-14 Badan Pengawas Tenaga Nuklir, 15 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 16 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, 17 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 18 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Berikutnya 19 Badan Pertanahan Nasional, 20 Badan Pusat Statistik, 21 Badan SAR Nasional, 22 Badan Standarisasi, 23 Badan Tenaga Nuklir Nasional, 24 Badan Urusan Logistik, 25 Lembaga Administrasi Negara, 26 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 27 Lembaga Ketahanan Nasional, 28 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, 29 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 30 Lembaga Sandi Negara, 31 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi hari ini adalah Kementerian Negara dibentuk bertujuan untuk membantu Presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, anak-anak, untuk tugas mandiri kalian pada hari ini adalah coba kalian cari informasi dari buku sejarah atau internet mengenai nama-nama kabinet dari mulai presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Tulislah informasi yang kalian temukan pada tabel seperti di bawah ini. Baiklah anak-anakku, kita akhiri dulu belajar kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sukses buat kalian semua. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.